Saat ini saya terima kasih sudah dilakukan perekaman. Saya adalah asesor PPG Prajabatan, guru penggerak, kemudian saya Microsoft Certified Educator, kemudian saya guru penggerak Angkatan 1 di Kota Palembang, dan sahabat rumah belajar Provinsi Sumatera Selatan, dan beberapa kegiatan saya lainnya. Dan ini ada beberapa saya membuat buku, Bapak Ibu, khususnya dalam kondisi saat kita pandemi 2 tahun yang lalu, cukup menginspirasi saya untuk bisa berbagi kepada Bapak Ibu yang lain. Oke, ini adalah beberapa biodata saya. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu ya untuk pertemuan pertama. Jadi secara garis besar saya akan berbagi cerita mengenai struktur kurikulum dan kurikulum merdeka implementasinya. Kemudian modul proyek pelajar Pancasila, penguatan pelajar Pancasila yang akan kita buat beberapa hari ke depan pada 5 kali pertemuan. Saya akan paparkan dulu Bapak Ibu karena saya langsung menjadi moderator di sini. Kemudian silakan kita akan berdiskusi setelah saya selesai memaparkan ini. Baik, bisa kita mulai Bapak Ibu ya. Bisa, Bu. Ya, terima kasih. Nah, hari ini untuk pertemuan pertama saya akan menjelaskan implementasi kurikulum merdeka dan struktur kurikulum merdeka secara umum, Bapak Ibu ya. Nah, kurikulum merdeka ini yang merupakan episode ke-15, episode Merdeka Belajar yang sudah dicanangkan pemerintah kita, dan saat ini kenapa sih kurikulum itu harus berubah. Sebelum kita memasuki materi-materi terkait dengan kurikulum merdeka, kemudian terkait dengan pembelajaran Merdeka Belajar dan lain sebagainya yang terkait tentang hal tersebut, tapi kita harus juga memahami dulu, setidaknya dari diri kita sendiri dulu, kenapa sih kita harus berubah, kenapa sih kurikulum itu harus berubah, bahwa ini sangat penting sekali untuk kita bisa berpikir positif untuk kedepannya. Kalau kita sudah berpikir positif, soal gurunya tentu akan berimbas pada proses pembelajaran di kelas, dan itu sangat penting sekali karena kita yang akan menjadi pemimpin pembelajaran di kelas, kemudian dilanjutkan di sekolah dan secara luas lagi. Nah, saat ini kondisi kita zamannya sudah berubah. Siswanya sudah berubah karakteristiknya. Namanya kodrat zaman. Dan kodrat zaman itu memang harus diikuti. Kita sebagai pelaku di bidang pendidikan harus mengikuti apa yang saat ini sedang dijalani ataupun kondisi seperti apa yang ada dalam zamannya. Apalagi kita sebagai guru, kita harus memahami zamannya siswa kita, kemudian menyesuaikan dengan kodrat alamnya. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal kita untuk menghadirkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, dan itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Karena kita tidak bisa memberikan pembelajaran secara umum, tentu saja beragam karakteristik siswa di kelas itu juga kita pahami, apapun yang akan kita ajarkan di kelas. Nah, ini adalah episode Merdeka Belajar dan sudah pada tahap ke-15 kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Nah, di kerangka kurikulum merdeka ini Bapak Ibu, pemerintah menyediakan profil pelajar Pancasila. Kemudian struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Sedangkan di satuan pendidikan atau di sekolah, kita bisa mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian perangkat ajar. Kita diberikan keleluasaan, inilah yang namanya merdeka dalam tanda kutip. Merdeka dalam artian kita bukan tidak ada pedoman Bapak Ibu ya, tapi kita memiliki pedoman, namun kita bisa mengembangkannya dengan menyesuaikan sarana prasarana, kemudian karakteristik siswa, karakteristik juga lingkungan kita, sehingga inilah yang namanya merdeka. Di perangkat ajar ini ada bahan ajar, modul ajar, dan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah. 70% kita mempelajari atau siswa dan guru juga
melakukan pembelajaran intrakurikuler seperti biasa di dalam kelas, seperti pembelajaran pada umumnya kita kurikulum sebelumnya. Dan kita targetnya adalah capaian pembelajaran. Nah, sedangkan 30%-nya waktu yang kita habiskan di sekolah untuk kurikulum Merdeka ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kita akan membahas mengenai proyek penguatan profil Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Sehingga memang tidak terkait dengan mata pelajaran. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak terkait dengan mata pelajaran, tetapi ilmu-ilmu yang kita miliki dalam beragam mata pelajaran itu kita bisa implementasikan dalam proyek-proyek ini. Seperti itu. Kemudian ini adalah perbedaan antara pembelajaran berbasis proyek dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam intrakurikuler, Bapak Ibu, kita memiliki juga modul pembelajaran berbasis proyek, yaitu proyek based learning ya Bapak Ibu ya, dan kadang-kadang kita juga menerapkannya untuk materi-materi pelajaran yang memang sesuai. Nah, itu berbeda dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau pembelajaran berbasis proyek itu dirancang terkait dengan intrakurikuler, sehingga kita menyesuaikan dengan mata pelajaran kita, dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, sedangkan kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dia dirancang terpisah, ini kata kuncinya ya Bapak Ibu ya, dan harus diingat, dari intrakurikuler, tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek profil. Jadi tidak masuk dalam ranah intrakurikuler. Ini berbeda. 70% kita intrakurikuler dan 30%-nya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kalau pembelajaran berbasis proyek itu bertujuan mencapai capaian pembelajaran. Sedangkan kalau untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila. Inilah perbedaannya. Nah, ini tujuan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu menanamkan nilai-nilai yang tertuang dalam dimensi profil pelajar Pancasila dari diri peserta didik melalui kegiatan proyek. Jadi kegiatan proyek ini itu Bapak Ibu sekali lagi terkadang ini yang dibahas di kementerian bahwa bukan hanya karya, tidak hanya karya yang kita perlihatkan, tapi bagaimana proses menuju karya tersebut, dan itulah yang kita kembangkan, dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila itu yang kita kembangkan sampai menuju karyanya. Kalau hanya untuk karya saja, mungkin seminggu, 2 minggu, atau bahkan sehari, 2 hari itu sudah selesai, tapi tidak itu yang menjadi tujuan dari pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal. Jadi tidak perlu yang formal harus di dalam kelas, tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian struktur belajar yang fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, artinya memang siswa itu diberikan kesempatan untuk benar-benar mengeksplor keterampilan, berpikir kritisnya, kreativitasnya, disinilah kesempatannya, dan juga terlibat langsung dalam lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi. Nah, ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah dimensinya. Dan dimensi ini akan kita capai dengan 3 cara yang sudah diarahkan oleh pemerintah, yaitu melalui intrakurikuler, yaitu muatan pelajaran kegiatan pengalaman belajar, artinya di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun modul ajar yang kita kenal ya di dalam kurikulum Merdeka ini, maka kita harus mengaitkannya kegiatan-kegiatan kita itu dengan karakter-karakter yang ada di dimensi pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Nah, ini di intrakurikuler, kemudian sebagai budaya satuan pendidikan, dan kemudian juga di ekstrakurikuler.
Nah, ini adalah gambaran pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu merupakan kegiatan kurikuler berbasis proyek, kemudian dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi. Jadi kompetensi dan karakter ini kata kuncinya ya, Bapak Ibu. Kemudian dilaksanakan secara fleksibel, ya. Kemudian dirancang terpisah dengan intrakurikuler. Sekali lagi dia tidak terkait dengan mata pelajaran. Kemudian satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini diserahkan sepenuhnya kebijakan dari satuan pendidikan, bagaimana itulah perlunya mengidentifikasi sarana dan prasarana, kemudian sumber daya alam yang dimiliki dan hubungan-hubungan masyarakat yang dengan sekolah, sehingga bisa memaksimalkan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah prinsip-prinsip kunci dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kurang pelajarnya. Bersifat holistik, jadi bersifat holistik itu artinya secara menyeluruh atau secara utuh dan tidak terpisah-pisah ataupun tidak parsial untuk melihat koneksi permana antara komponen dalam pelaksanaan proyek. Kemudian kontekstual artinya memang benar-benar bisa diaplikasikan atau diimplementasikan dalam kehidupan nyata dan pengalaman nyata bagi peserta didik sehingga bisa menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Kemudian berpusat pada peserta didik. Peserta didik menjadi subjek pembelajaran yang aktif. Pada saat peserta didik aktif melakukan proses pembelajaran, maka di sanalah kita bisa menghadirkan pembelajaran yang bermakna yang berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didiknya yang banyak melakukan. Kita bukan sebagai guru saja, tapi sebagai fasilitator di proyek penguatan profil Pancasila ini. Kemudian bersifat eksploratif, artinya berkaitan dengan semangat dan membuka ruang yang lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri. Kita memaksimalkan potensi dan semangat dari peserta didik untuk mengeksplorasi dirinya, kemampuannya untuk bisa lebih berkembang dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, ini adalah alur perencanaan proyek profil. Yaitu yang pertama kita membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Fasilitator ini adalah biasanya terdiri dari guru-guru yang mengajar di kelas tersebut, yang mengajar di intrakurikulernya. Kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Jadi kita mengidentifikasi dulu sarana dan prasarana, kemampuan-kemampuan dalam bidang sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, hubungan-hubungan sosial budaya di sekolah, seperti itu Bapak Ibu ya, untuk bisa menghadirkan proyek profil yang lebih maksimal, memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah sendiri. Kemudian merancang dimensi, jadi kita akan menentukan dimensi apa yang akan kita capai, kemudian temanya apa, kemudian alokasi waktunya kapan, itu kita rancang. Setelah kita rancang bersama-sama dengan fasilitator, maka kita akan menyusun modul proyeknya. Inilah tahapannya. Kemudian baru merancang strategi pelaporan hasil proyek. Di akhir proyeknya itu kita akan membuat sebuah laporan. Nah, ini adalah tema-tema proyek misalnya di PAUD. Di PAUD itu temanya adalah misalnya gaya hidup berkelanjutan. Kemudian kearifan lokal, ini adalah contoh-contohnya. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, ini adalah contohnya, ini untuk proyek profil PAUD, dan kemudian ini ada juga rekayasa dan teknologi. Nah, untuk PAUD ini hanya ada 1, 2, 3, 4 Bapak Ibu ya, tema yang bisa diambil. Kemudian setelah tema kita bisa ambil, kita akan membuat topiknya. Sedangkan kalau untuk SD, SMP, dan SMA lebih banyak lagi bisa kita mengambil temanya. Tinggal kita pilih saja yang mana temanya. Misalnya gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, bangunlah jiwa dan raganya, rekayasa dan teknologi, Bhinneka Tunggal Ika, kewirausahaan, suara demokrasi, dan kebekerjaan. Ini yang bisa kita ambil. Nah, dari tema-tema tersebut apa sih maksudnya sebenarnya begini Bapak Ibu ya, misalnya bangunlah jiwa dan raganya. Itu
secara garis besar pemahamannya adalah memelihara kesehatan fisik dan mental. Jadi bagaimana kita akan merancang sebuah proyek yang bisa siswa itu kita arahkan untuk memelihara kesehatan fisik dan mentalnya. Maka tema yang kita ambil adalah bangunlah jiwa dan raganya. Kalau kita akan fokus pada membangun produk yang berteknologi, misalnya kita akan membuat sesuatu yang berbau teknologi, maka kita ambil temanya berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, misalnya seperti itu ya. Kemudian misalnya kita keberagaman serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya itu Bhinneka Tunggal Ika, kemudian gaya hidup berkelanjutan, bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, nanti kita tentukan topiknya. Kemudian kearifan lokal, eksplorasi budaya dan kearifan lokal, lalu kewirausahaan, kita melihat potensi ekonomi di tingkat lokal. Jadi kalau kita akan mengembangkan usaha-usaha berorientasi pada wirausaha, maka kita mengambil temanya kewirausahaan, atau kita akan mengambil tema suara demokrasi, yaitu adalah merefleksikan makna demokrasi. Nanti proyeknya kita akan menghadirkan proyek yang siswa mengenal bagaimana pelaksanaan demokrasi itu, misalnya pada pemilihan ketua OSIS, bisa seperti itu. Nah, ini adalah dalam 1 tahun pembelajaran dan 1 tahun ajaran, maka kalau di PAUD itu 1 sampai 2 proyek profil dengan tema yang berbeda. Jadi kita bisa atur nanti. Kemudian kalau SD 2 sampai 3, kalau SMP 3 sampai 4, kalau SMA 3 sampai 4 untuk kelas 10 atau fase E kelas 11 dan 12 2 sampai 3 proyek, kemudian SMK 3 proyek kelas 10. Oke, ini Bapak Ibu ya untuk penentuan jumlah proyek per tahun. Nah, ini pengaturan jadwal Bapak Ibu, pengaturan jadwal intrakurikuler dan proyek. Penguatan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila ini ditentukan sendiri oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Misalnya di sini, misalnya yang pertama, menentukan 1 hari dalam seminggu untuk pelaksanaan proyek profil, misalnya di hari Jumat saja. Nah, bisa seperti ini. Jadi di hari Jumat memang dikhususkan untuk proyek, sedangkan hari lainnya adalah intrakurikuler. Kemudian ada juga misalnya di akhir jam pelajaran di setiap harinya, bisa juga seperti ini. Jadi disesuaikan. Kemudian juga misalnya mengumpulkan atau memamerkan tema dalam satu waktu, misalnya 2 minggu atau 1 bulan. Jadi 1 bulan itu penuh, full untuk proyek, atau 2 minggu full untuk proyek. Itu bisa Bapak Ibu, disesuaikan dengan perhitungan nanti alokasi waktu. Nah, misalnya saja ini adalah pemetaan dimensi, tema, dan alokasi waktu. Nah, kan untuk SMA ya misalnya, ini untuk SD atau MI. Jadi SD atau MI itu mereka membuat 3 proyek. 3 proyek itu tidak harus sama waktunya. Kita bisa misalnya proyek yang pertama kita pikirkan misalnya tidak terlalu lama waktunya, boleh 80. Nah, misalnya proyek yang kedua lebih lama 100. Kemudian proyek yang ketiga lebih sebentar lagi 72. Ini kita sendiri, tim fasilitator dan khususnya koordinator proyek yang menentukan, karena ini akan tertuang dalam modul proyeknya. Misalnya di profil yang pertama, dimensi yang dipilih jangan lupa dimensi yang mau dicapai itu yang mana. Misalnya kebinekaan global dan gotong royong. Kemudian yang kedua 3 dimensi yang mau dipilih. Kemudian yang ketiga, proyek yang ketiga 2 dimensi. Nah, temanya kita bisa pilih, misalnya kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, dan kewirausahaan. Ini kita yang menentukan, Bapak Ibu ya. Jadi 3 tema dalam 1 tahun, 3 tema yang berbeda untuk SD. Nah, totalnya adalah 252 jam pelajaran. Nah, ini konsep modulnya. Konsep modulnya kita menentukan profil, tema, lalu topik atau judul modul yang kita tentukan, baru fasenya apa, kemudian durasi kegiatan berapa jam pelajaran kita. Kemudian tujuan itu
meliputi dimensinya apa yang mau kita capai, kemudian elemennya apa, sub-elemennya apa, nah, baru tujuan proyek, dan rubrik pencapaiannya seperti apa. Nanti kita akan belajar pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian aktivitas dan asesmennya juga jangan lupa. Nah, ini adalah dimensi dan elemen-elemen yang bisa kita capai. Pilihnya tidak usah terlalu banyak, Bapak Ibu. Dimensinya 2 atau 3 saja, kemudian elemennya juga pilih mana yang memang Bapak Ibu ingin capai. Karena yang kita nilai itu bukan produknya, bukan hasil akhirnya, tapi prosesnya. Nah, dalam penilaian proses itu kita harus benar-benar melihat secara objektif perkembangan khususnya karakter siswa menyesuaikan dengan dimensi yang akan kita pilih. Nah, ini contoh dari dimensi ya, misalnya dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya kita pilih yang satu ini. Nah, elemen dari dimensi ini ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam. Nah, akhlak beragama ini ada sub-elemennya. Misalnya akhlak beragama ini mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman agama atau kepercayaan. Kita bisa pilih mana yang mau kita capai. Boleh tidak semuanya juga boleh Bapak Ibu ya. Karena kita juga akan kesulitan menilainya kalau kita semuanya. Jadi kita pilih yang memang benar-benar akan kita buat dan akan kita nilai sesuai dengan aktivitas yang akan kita pilih nanti. Nah, ini adalah mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Nanti saya akan share filenya. Nah, ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk kelas 10, 3 proyek dalam 1 tahun, misalnya kelas 11 2 dan kelas 12 2. Koordinator proyek itu sama dengan 2 jam pelajaran diakuinya. Nah, ini misalnya contohnya Bapak Ibu ya, tema Bhinneka Tunggal Ika, kemudian topiknya membangun sikap toleransi, nama proyeknya apa? Pentas drama. Nah, tapi bukan pentasnya saja yang dinilai, tapi proses menuju pentasnya itu yang dinilai. Dalam prosesnya itu ada dimensi-dimensi yang akan kita nilai. Jadi dimensi-dimensi itu diturunkan dengan elemen-elemen, dan elemen-elemen itu juga ada sub-elemen-elemen. Ini kalau ini kan ada 4. Bapak Ibu bisa juga ambil 4, boleh 3, boleh 2, pengembangan dimensinya. Kalau untuk fase E, dia sangat berkembang, siswa itu sangat berkembang kalau sudah mencapai pada fase ini, untuk sub-elemen yang ini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa alur aktivitas proyek profil pelajar Pancasila. Jadi bisa kita mengambil alur misalnya pengenalan, kemudian kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Ini adalah alurnya. Satu proyek itu kita seperti sintaks dalam model pembelajaran Bapak Ibu. Jadi sintaks dalam model pembelajaran itu kan ada tahap-tahapnya. Nah, ini juga pada saat kita melakukan proyek profil pelajar Pancasila itu, misalnya kita waktunya 2,5 bulan ya Bapak Ibu ya, misalnya ya. 2,5 bulan dulu itu dalam artian kalau sistemnya reguler ya, kalau dia sistemnya blok itu bisa 1 bulan. Nah, inilah tahapan-tahapan yang akan kita lalui. Nah, di dalam tahapan-tahapan inilah kita akan menilai dimensi, elemen, dan sub-elemennya. Nah, ini adalah rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila di Salatiga. Nah, ini adalah raportnya, ada di pedoman yang dibagikan pemerintah, Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat tidak berupa angka ya, Bapak Ibu, tapi berupa penilaian, misalnya belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Kemudian kita rangkum menjadi satu untuk menjadi raportnya. Ini adalah kumpulan dari penilaian-penilaian atau asesmen dari fasilitator yang menjadi fasilitator di proyek tersebut. Nah, ini adalah raportnya, bisa kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu kita adalah tahapan kita untuk pelatihan reguler, penyusunan proyek modul proyek
penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, hari ini kita sudah melakukan Zoom, Bapak Ibu, IKM dan struktur kurikulum serta modul P5 secara umum. Kemudian nanti hari Selasa besok kita akan mengenal asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini adalah tahap awal kita akan menghadirkan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi kita harus melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Nah, itu adalah hal penting sekali untuk menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya dalam intrakurikuler, tapi dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kita bolanya itu bukan di tangan guru. Artinya kita juga memperhatikan kesiapan belajar siswa, profil siswa, minat siswa, sehingga kita bisa menghadirkan proses pembelajaran yang benar-benar berpusat pada murid. Nanti kita akan belajar ini. Kemudian profil pelajar Pancasila secara umum, lalu dimensinya seperti apa, elemennya seperti apa, tema, topiknya juga akan kita tentukan, lalu tahapan-tahapan pelaksanaan dan penilaiannya, dan pembuatan modul P5 dan post-test, kemudian kita akan melakukan refleksi pada hari Selasa. Oke, sampai di sana Bapak Ibu ya, pemaparan dari saya. Silakan kita akan berdiskusi. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya boleh langsung saja, kita langsung berdiskusi, tidak ada moderator, jadi saya langsung Bapak Ibu ya. Saya stop share dulu. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, saya menunggu sambil kita berdiskusi. Saya juga akan share video. Kebetulan saya sudah menyelesaikan pelaksanaan satu proyek di sekolah kami, dan saya sudah rangkum dalam satu video cuplikan-cuplikan atau tahapan-tahapan pelaksanaannya, mungkin bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu untuk kita ke depannya, sehingga setelah kita melaksanakan pelatihan ini, kita bisa menghasilkan sebuah proyek sebuah modul proyek yang bisa kita laksanakan di sekolah. Silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya, tolong tampilan layarnya diformalkan. Ya, oke. Bagaimana Bapak Ibu? Boleh silakan kalau mau bertanya. Coba saya yang ini ya, yang apa? Oh ya, silakan Pak Irwan Komaras. Assalamualaikum, Bu. Oh, Ibu ya. Iya, Bu. Silakan Bu Irwan, dari mana, Bu? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Iya, Ibu. Saya Ibu Susi Stiorini dari MTS Negeri 5 Trenggalek. Oh iya, iya. Dari mana, Bu? Mohon maaf, Iya. diulang lagi. Saya bisa catat. Oke, saya Ibu Susi Stiorini dari MTS Negeri 5 Trenggalek, Ibu. MTS Negeri 5 Trenggalek, Pak. Ya, Ya, Trenggalek, ya, Jawa Timur. Ya. Ya, silakan Bu. Iya, terkait dengan profil pelajar Pancasila, ini terus terang, ini kan bagi kami masih sangat baru sekali ya. Kemarin kami merancang beberapa proyek, itu dalam 1 tahun kami lihat kan itu ada batasannya, gitu. Paling tidak 3-4 proyek. Ya. Di pedoman itu ya. Terus kebetulan kemarin kami itu membuat proyek yang pertama itu adalah kita mengambil dimensi berkebinekaan. Nih, mana Ya, yang kami bingungkan itu ketika kami membuat itu, kami kan merencanakan di dalam proyek itu nanti kami akan berproses pada kita mengambil kegiatan Agustus, terus kegiatan tanggal 1 Oktober ini. Tapi kami terus terang masih bingung, mungkin ada ide kreatif mungkin dari panjenengan untuk masukan bagi kami, mungkin apa saja yang tepat untuk proyek tersebut. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya,
saya langsung jawab aja Bu Susi ya. Bu Susi misalnya begini, Bu Susi kan tadi berkebinekaan ya, berkebinekaan Iya. itu Bu Susi targetnya dengan teman-teman fasilitator apa? Targetnya kan bisa berkebinekaan itu misalnya Bu Susi mau contohnya ya, mau menghadirkan pentas misalnya pentas drama dengan beragam macam apa namanya, misalnya menghadirkan pentas drama misalnya ya, Bu Susi mau menghadirkan pentas drama dengan dari berbagai macam budaya, budaya daerah misalnya begitu kan. Iya. Di budaya daerah itu misalnya mulai dari nyanyian daerah misalnya, atau misalnya tarian ataupun drama seperti itu. Nah, sebelum masuk ke pentas itu kan terus pakai sampul plastik tahap akhir ya, tahap akhirnya sebelum masuk sampai tahap akhir di pentas itu kan lewat proses. Nah, tadi kan saya sudah tampilkan, bentar ya, saya share dulu ya. Nah, begini. Di sana yang ngomong. Misalnya Ibu mau ambil yang mana tahapannya? Misalnya di sini. Tahapannya ini kan sudah ada diberikan pemerintah ya. Nah, ini bisa kelihatan nggak? Iya, Ibu bisa. Nah, ini ya. Misalnya, nah ini tahapannya. Ibu mau ambil tahapan yang mana? Misalnya pengenalan, kontekstualisasi, misalnya pengenalan. Misalnya pengenalan itu Ibu mau lewat video dulu, memberikan video ataupun artikel ataupun siswa mengenal dulu budaya-budaya yang ada di budaya apa yang mau kita angkat, misalnya budaya Jawa Timur, misalnya Ibu dari Jawa Timur ya, budaya Jawa Timur. Nah, itu bisa pengenalan dulu Bu, misalnya pengenalan, misalnya ada seni-seni drama yang ada di Jawa Timur, dikenalkan dulu. Kemudian kontekstualisasi. Nah, kontekstualisasi ini artinya siswa itu diajarkan misalnya benar-benar mengenal. Misalnya ya Bu ya, diajak ke tempat-tempat budaya atau misalnya siswanya itu mewawancarai tokoh-tokoh seni daerah, misalnya begitu. Kontekstualisasi artinya benar-benar siswa itu terjun ke kehidupan nyata yang terkait dengan tema yang kita ambil. Kemudian aksi. Nah, aksinya ini bisa langsung ke latihannya. Misalnya siswa berlatih membuat drama, misalnya siswa mendesain baju, mendesain apa ya, misalnya kain adat, misalnya seperti itu aksinya. Kemudian refleksi, ataupun di aksi ini juga bisa langsung pada tahapan pamer karya. Nah, kalau refleksi ini ya siswa, fasilitator, kemudian juga sekolah ataupun mitra-mitra yang terkait dalam aksi ini memberikan refleksi terhadap proses proyek kita dan tindak lanjutnya seperti apa. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan kerjasama dengan pemerintah setempat untuk misalnya untuk membuat kerjasama pementasan. Nah, seperti itu Bu. Kira-kira ya Bu ya. Terserah sebenarnya, itu contoh dari saya saja. Seperti itu. Oke Ibu, terima kasih banyak, sangat membantu bagi kami. Itu benar-benar dieksplor, benar-benar eksplorasi antar siswa, fasilitator, bagaimana caranya kita menghadirkan sesuatu, itu gongnya itu pastikan pamer karya. Goalnya itu kan pamer karya. Tapi dalam proses pamer karya itu kan kita melewati tahapan-tahapan ini Bu. Nah, begitu. Tapi jangan lupa juga tindak lanjut ya Bu. Ya, tidak sampai di situ saja. Bagaimana kita bisa menindaklanjuti dari proyek kita itu juga yang sangat penting. Atau Ibu mau proses yang ini boleh. Nah, kalau kami kemarin menggunakan proses yang ini, nanti saya akan lihatkan contohnya lewat video. Nah, ini juga boleh, gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu Susi? Iya Ibu, terima kasih dan videonya kami nantikan. Iya. Nah, nanti saya share di grup ya. Oke. Ya Ibu, terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum Ibu, mohon izin bertanya.
Ya, boleh. Dengan siapa, Pak? Dengan Irwan Komara, Ibu, Oh ya, Pak Iwan. Ya, silakan Pak Iwan. dari SD Negeri Tambakbaya, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Izin bertanya, Ibu, Ya, Pak. mengenai yang saya lihat di slide tadi, ada bagian panitia, susunan kepanitiaan atau untuk melaksanakan sebuah penguatan proyek pelajar Pancasila. Yang jadi pertanyaan saya, bagian-bagian Apa itu? tugas-tugas terdiri dari siapakah, Ibu, misalkan ketua kah atau sekretaris dan sebagainya, kemudian untuk pelaksanaannya pembagian tugasnya seperti apa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, SD kami kebetulan jumlah siswanya tidak begitu banyak, jumlahnya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tidak mencapai 100 siswa. Untuk yang dilibatkan dalam P5 ini, apakah kelas 4, 5, 6 saja, ataukah bagaimana Ibu untuk pesertanya atau siswanya? Cukup sekian Ibu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Iwan ya, saya akan share yang mana ya, Pak yang panitia. Bisa yang mana Pak panitia, Pak ya? Ini Ibu seperti pembagian tugasnya begitu Ibu yang melaksanakannya. Oh gini Pak. Oke, tidak ada panitia Pak ya di sini ya. Jadi semua yang bertanggung jawab dalam proyek pelajar Pancasila ini, penguatan proyek pelajar Pancasila adalah si guru yang mengajar di kelas tersebut yang melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, begitu. Misalnya Pak Ikhwan kan di SD kan melaksanakan kurikulum merdeka semua kan? Dari kelas 1 sampai kelas 6. Kebetulan di SD kami baru kelas 4-nya saja, Ibu. Oh ya, oke. Nah, kalau kelas 4-nya saja, Pak, berarti guru yang mengajar di kelas 4, Pak. Yang wajib yang wajib ya, Pak ya, yang wajib melakukan P5. Begitu. Nah, jadi mereka guru-guru yang di kelas 4 itu sebagai fasilitator. Tapi dia mengajarkan P5 itu tidak terkait dengan mata pelajarannya. Kalau yang kelas lainnya ya tidak wajib Pak, karena masih menggunakan kurikulum 2013 ya Pak ya. Nah, jadi yang kelas 4 saja Pak. Nah, yang sebagai fasilitatornya itu adalah guru-guru yang mengajar di kelas tersebut, tapi tidak terkait dengan mata pelajarannya. Nanti Bapak bisa pilih tema yang mana yang mau diambil. Tentukan dulu tema. Setelah tentukan tema, atau boleh juga tentukan dimensi. Dimensinya mau yang mana, lalu tentukan tema, lalu tentukan topik, kemudian baru tentukan elemen dan subelemennya. Untuk jumlah siswanya berarti tidak mempengaruhi ya Ibu. Misalkan di kelas 4 kami hanya kurang lebih 12 siswanya, jadi tidak berpengaruh ya Pak? Tidak Pak, tidak berpengaruh. Itulah yang namanya merdeka dalam tanda kutip ya. Merdeka itu artinya benar-benar Bapak tahu kan pastinya apa kelebihan, keunikan siswa Bapak. Itulah yang kita perlukan dari asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini kita lakukan di awal tahun ajaran, seharusnya seidealnya. Tapi kalau memang belum dilakukan, tidak apa-apa, nanti kita lakukan dulu. Jadi kita tahu karakteristik siswa kita masing-masing, profilnya seperti apa, kemudian minatnya seperti apa, dan kesiapan belajarnya seperti apa, sehingga kita pas. Misalnya saja Pak ya, misalnya saja kita mau sekali siswa kita itu, Bapak mengambil tema misalnya teknologi misalnya ya Pak ya, tapi siswa kita setelah kita lakukan identifikasi masih minim masih minim memiliki HP ataupun sinyal yang kurang. Nah, artinya kan kita kurang pas untuk menghadirkan proses
pembelajaran yang berbasis IT seperti itu. Bukan tidak boleh ya Pak ya, tapi alangkah lebih baiknya kita benar-benar menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid itu ya seperti itu, yang benar-benar memaksimalkan kemampuan dan kemampuan, profil ya dan minat serta kesiapan belajar siswa kita. Pak Ikhwan ya, bagaimana Pak? Ya Bu, baik Bu, cukup dimengerti. Terima kasih Bu. Ya, nanti kita lakukan besok ya Pak ya, asesmen diagnostiknya Pak ya. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang tadi raise hand, langsung saja silakan Bu Yuli ya, Bu Yuli atau Pak Basuki silakan. Boleh di-unmute. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak. Saya Pak Basuki dari SMP Negeri 2 dari Serdang. SMP Ya, saya mau dari tanya, Serdang Pak ya. iya, saya mau tanya, Ya. setelah kita melaksanakan diagnostik penempatan kelas itu Bu, berdasarkan karakternya dan kemampuannya. Lalu kan kelas itu kan dibagi berdasarkan katakanlah tiga bagian Bu ya. Ada dia psikomotor, ada dia audiovisual dan ada kinestetis Bu ya. Nah, yang jadi saya mungkin belum begitu paham atau mungkin belum begitu mengerti bagaimana cara pembelajaran dalam kelas Bu. Apakah memang siswa itu kita bagi ke dalam 3 kelompok, artinya katakanlah kelas A itu mungkin bagian audio, kelas B visual, yang C mungkin psikomotor. Atau mungkin satu kelas itu semuanya ada tiga-tiganya. Kalau misalnya semuanya ada dalam tiga kemampuan itu, bagaimana cara mengajarnya dari guru sendiri Bu? Karena kan ini pasti akan agak rumit Bu ya, mengajari dengan 3 kemampuan anak yang berbeda ini. Saya pikir itu Bu, dari saya Bu. Oke, Pak Aan ya Pak ya. Ya. Pak Basuki Aan ya Pak ya. Oke, Pak Basuki Aan, untuk menghadirkan proses pembelajaran berdiferensiasi, memang kita seidealnya kita melakukan asesmen diagnostik. Nah, salah satu asesmen diagnostik itu adalah non-kognitif. Non-kognitif itu artinya tidak terkait dengan pembelajaran. Kalau kognitif itu mungkin yang paling dasar adalah literasi, numerasi, dan juga literasi baca tulis. Nah, kalau untuk non-kognitif itu kita melihat profil, minat, dan kesiapan belajar. Nah, di profil itu bisa kita lihat gaya belajar siswa yang Bapak sebutkan tadi, kinestetik, kemudian visual ataupun audio. Nah, tapi untuk proses pembelajaran itu berdiferensiasi itu kita terbagi 3 Pak. Ada yang berdasarkan proses, produk, dan juga kontennya. Nah, kalau misalnya saja Bapak membuat media belajar video misalnya ya, membuat media belajar video itu kan sebenarnya Bapak sudah mengakomodir siswa yang gaya belajarnya gaya belajarnya audio dan visual seperti itu Pak. Ataupun misalnya Bapak membuat siswa ada tugas proyek, Bapak bisa berreferensi terhadap produk. Nah, produknya itu kan bisa saja Pak, misalnya siswa itu memiliki profilnya, dia memiliki minat dalam bidang IT misalnya begitu kan. Jadi kan dia bisa membuat produk proyeknya itu dalam bentuk video seperti itu kan, atau misalnya ada siswa yang memang tidak memiliki HP tapi dia pintar melukis, pintar menggambar, bisa juga Bapak diferensiasikan produknya itu dia dengan membuat gambarnya seperti itu, asalkan sama sebenarnya Pak, hasil akhirnya itu sama, tapi diferensiasi produknya itu bisa lewat media yang berbeda. Bagaimana Pak? Artinya Bu tidak perlu dipisah itu Bu ya? Ya, tidak. Kalau kita pisah, cara mengajar guru aja kita buat bagaimana bisa mengakomodir. Mengakomodir, benar Pak. Jadi di sanalah tidak perlu kita pisah. Kalau kita pisah itu Pak, kalau untuk kesiapan belajar, mungkin kalau misalnya kita fokus untuk proses pembelajaran yang misalnya yang hitung-hitungan ya Pak ya, yang memang hitung-hitungan kan kita memang harus tahu ya siswa ini sudah sampai di mana kemampuan belajarnya. Memang ada Pak namanya kesiapan belajar. Nah, kalau kesiapan belajar
memang kalau saya sendiri kadang saya pisah, Pak. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, kelompok A Ya, ini betul, betul. mungkin yang memang sudah misalnya per materi itu ya Pak ya, per materi, tidak semua materi kita sesuaikan per materi. Makanya asesmen itu bisa ada di asesmen tahun ajaran, awal tahun ajaran, dan di asesmen awal pada saat kita mau masuk materi. Nah, pada saat kita mau masuk materi kan kita melakukan tes awal ya Pak ya. Nah, itu Iya. bisa jadi kita sebagai data kita kesiapan belajar siswa. Nah, di sanalah kita mengelompokkan siswa yang memang sudah lebih bisa pada materi tersebut, misalnya kelompok A, maka tentu saja materinya yang kita berikan agak lebih kompleks dibanding yang belum. Gimana Pak? Ya Bu, terima kasih Bu. Mungkin dapat saya pahami Bu. Terima Ya. kasih ya Bu. Terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu. Silakan langsung dibuka saja mic-nya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Ini yang penting kita targetnya sama-sama bisa. Ibu, maaf, bisa kami menambah pertanyaan lagi ya? Boleh Bu. Silakan. Iya, terima kasih Bu sebelumnya. Dengan siapa Bu? Iya, tetap Ibu Susi ini Bu. Oh iya, boleh Bu Susi. Ya, iya. Terkait dengan P5, itu apakah untuk madrasah kami itu kan di kelas 7 itu ada sekitar 8 kelas. Iya. Apakah ketika kami membuat misalkan berkebinekaan itu harus diterapkan masing-masing kelas sama atau dengan proyek yang berbeda? Seperti itu. Bagaimana Ibu? Iya, sepemahaman saya Bu ya, yang sudah saya baca dari panduan pemerintah itu, ada baiknya disamakan Bu. Disamakan semua dulu, baru kita kan pamer karya itu kan lebih wah nantinya kalau pada saat pamer karyanya itu. Nah, jadi kita juga tidak terpecah-pecah nantinya fasilitatornya. Kan fasilitatornya kan kita sendiri, guru-guru. Oh iya. Jadi setelah selesai proyek yang pertama, baru kita lanjut proyek yang kedua. Artinya fasilitator itu memang benar-benar yang memegang bola ya Bu ya. Artinya kita harus benar-benar supaya fokus Bu. Kalau kita beda-beda proyek itu kita nanti takutnya agak kesulitan. Kalau sepengalaman kami ya Bu ya, dan teman-teman yang sudah melaksanakan P5 itu biasanya seperti itu. Oh iya Ibu. Oh iya ya. Terima kasih. Ada tambahan lagi Bu, enggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa Bu. Ya. Apakah hasilnya itu harus berupa misalkan kita produk membuat batik, apakah harus seperti itu? Apakah ketika kita melakukan proyeknya, misalkan kita punya target, kan siswa zaman sekarang itu mulai menipis ya pengetahuan tentang lagu-lagu nasional dan lain sebagainya. Apakah kita bisa membuat proyek, misalkan siswa harus hafal lagu nasional, misalkan 10-15, seperti itu, apakah bisa membuat proyek seperti itu, Ibu? Kalau proyek misalnya menghafal itu dimensinya yang mau dicapai apa Bu? Jadi prosesnya apa? Kalau dia hanya satu, maksud saya itu hanya satu tujuan saja itu sepertinya belum pas nanti Bu di ininya ya Bu ya. Mungkin jadi gini Bu. Ya, iya Bu, lanjut Bu. Ya maksud saya gini Bu, kita kan bukan hanya hasil akhirnya ya Bu ya, misalnya Bu Susi kepingnya siswa itu bisa menghafal 15 lagu. Bukan hanya hasil akhirnya, tapi prosesnya itu yang kita lihat. Makanya dibuatlah tahapan-tahapan menyesuaikan dimensi ataupun elemen-elemen yang ada yang akan kita buat gitu. Oh iya. Iya, maksudnya misalkan kalau itu salah satu dari proyek, misalkan ya ada salah satunya menghafalkan itu, terus nanti ada yang lain, apakah bisa seperti itu? Silakan Ibu buat dulu ya, sesuaikan elemen yang mau dicapai apa. Oh seperti itu. Iya, jadi elemen yang mau dicapai apa, nanti kan asesmennya seperti apa, begitu Bu. Subelemennya seperti pemerintah sudah menyediakan dimensi, elemen, dan subelemen. Nah, kita menyesuaikan
nantinya. Coba nanti kalau misalnya Ibu sudah buat, mungkin kita bisa diskusikan lagi, Bu ya. Iya, Ibu. Iya, terima kasih, Bu. Maaf. Ya, Bu Susi. Assalamualaikum. Salam. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada mau kita diskusikan lagi. Izin Bu, Ya, dengan siapa Bu? dengan Bu Maidiah dari SMP Negeri 6 Keritang. SMP 6 mana Bu? Di mana Bu? Keritang, Riau, Bu. Oh, Riau. Iya. Jadi gini Bu, kebetulan sekolah kami sudah menjalankan kurikulum merdeka ini ya di tahun ini ya, berapa bulan ini ya Bu. Kemudian terkait tema proyek sudah berjalan sampai hari ini, sampai detik ini sudah berjalan, dan sebenarnya saya ikut memilih pelatihan reguler pembuatan modul ini. Kami merasa belum pede dengan modul proyek yang sudah kami buat begitu ya, mulai dari prosesnya, mulai dari pengenalan, kontekstualisasi, aksi sampai dengan tahap tindak lanjut itu sudah kami susun. Cuman ya kami masih butuh referensi untuk kebenaran dari modul yang kami susun, karena baru pertama kali ini ya Bu ya, baru pertama di tahun ini, dan ini tema proyek yang kami jalankan ini juga baru pertama. Ini kebetulan kami memilih tema proyek gaya hidup berkelanjutan dengan membuat ekobrik. Anak-anak sudah membuat ekobrik dan sampai detik ini sudah di tahap aksi sebenarnya Bu. Sebenarnya sudah bisa masuk ke tahap refleksi sih, cuman gini yang ingin kami tanyakan Bu, untuk pamer hasil karya itu apakah setiap selesai satu tema ataukah bisa kita selesaikan dulu dalam satu tahun? Itu kan tiga tema proyek yang harus kita selesaikan ya. Kita selesaikan dulu 3 tema tersebut, atau setelah selesai satu tema kita lakukan pamer hasil, atau bagaimana? Kemudian yang kedua, saya minta sharing Bu untuk modul proyek yang sudah ada tadi kami tunggu. Jadi kami belum pede dengan modul proyek yang sudah kami susun, intinya seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, Bu Medi ya Bu ya. Bu Medi ya Bu ya. Oke, kalau untuk pamer karya, ada baiknya memang diselesaikan dulu Bu satu tema, kemudian kita langsung pamer karya. Setelah pamer karya kan kita lakukan refleksi. Nah, refleksi itu dilakukan oleh yang pertama dari peserta didiknya, kemudian refleksi dari fasilitator, kemudian juga refleksi dari pihak-pihak terkait untuk bagaimana proses yang kita sudah lalui ini. Nah, jadi ada baiknya kalau menurut saya selesaikan dulu benar-benar sampai akhir. Kalaupun nantinya mau dipamerkan lagi, mungkin pas di penutupan tahun ajaran, misalnya pada saat perpisahan, itu tidak masalah, karena memang sebenarnya ada tindak lanjut kan setelah itu. Tapi ada baiknya kalau saran saya diselesaikan dulu Bu, sampai pamer karya satu tema, kemudian refleksi, baru lanjut tema lain. Begitu Bu Medi. Nanti saya akan share videonya dulu Bu ya, baru modulnya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain, silakan. Bagaimana Bu Medi, apakah sudah pas jawaban saya tadi? Iya Bu. Ada yang mau ditanya lagi? Terima kasih Bu. Jadi satu tema selesai, kita pamer refleksi Bu. Pamer karya, baru lakukan refleksi, setelah itu baru lanjut tema lagi. Tapi kan setelah habis refleksi itu kan kita ada tindak lanjut Bu. Jadi mungkin bisa jadi misalnya kita lanjutkan kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya seperti itu kan, ataupun nanti kita lanjutkan mengikuti pameran, begitu kan, itu kan diserahkan ke sekolah masing-masing. Ada tindak lanjutnya. Iya, siap. Terima kasih Bu. Iya Bu.
sebenarnya Bu Medi ya, sepengetahuan saya tidak ada proyek yang benar-benar dari pemerintah, tidak ada modul proyek yang benar-benar dari pemerintah. Pemerintah hanya memberikan pedoman-pedoman dan arahan-arahan saja melalui panduan. Nah, itu sebenarnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Tidak ada yang modul yang sudah benar seperti itu, tidak. Tapi bagaimana kita mengartikan panduan yang diberikan pemerintah. Begitu Bu Medi. Siap Bu, ditunggu sharingnya. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Mungkin kita satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada pertanyaan? Permisi Ibu, mungkin Ya, saya. Ya, dengan siapa maaf? Perkenalkan, saya Bu Endang Setiawati dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Jemberana, Bali. Iya Bu, Bu Endang, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengikuti pemaparan dari Ibu dari awal, bahwasanya ada pembelajaran dari IKM itu, pembelajaran berbasis proyek dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini bahwasanya berbeda begitu. Nah, di sini tanggapan kami di sini, saya terutama menangkap bahwa P5 itu adalah berbasis proyek. Nah, namun tadi di pemaparan itu bahwa kedua hal tersebut berbeda. Mungkin Ibu bisa menjelaskan secara spesifikasi berupa contoh letak perbedaannya seperti apa. Nah, kemudian ketika kita melaksanakan P5 di madrasah, kebetulan madrasah kami kan sudah melaksanakan IKM, menjadi madrasah piloting sudah berjalan 3 bulan. Nanti untuk hasil akhir setiap semester, kebetulan di semester 1 ini kan kami menyelesaikan satu proyek, itu kami ambil tema kewirausahaan. Apakah kita buat bentuk laporan, apa ada bentuk laporan secara baku begitu Ibu, secara baku berupa template atau apa gitu, biar nanti ada keseragaman atau dikembalikan kepada instansi masing-masing. Itu saja Ibu pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Endang, terima kasih atas pertanyaannya Ibu ya. Ya Bu, proyek yang ada di intrakurikuler berbeda dengan proyek profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah materi yang ada di proyek itu. Kalau untuk proyek dalam proses pembelajaran seperti proyek biasa Bu, itu bagian dari model pembelajaran, proyek based learning. Jadi kita tujuan adalah mencapai tujuan pembelajaran atau dalam modul ajar itu adalah capaian pembelajaran. Tapi kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu kita tidak terkait dengan materi pelajaran Bu. Oh, iya. Kita melihatnya berdasarkan tema. Begitu Bu Endang ya. Untuk laporan, sepengetahuan saya belum ada Bu format bakunya. Jadi kita sendiri yang buat. Oh ya. Siap. Oke, terima kasih Bu. Iya Bu. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita sampai di sini dulu. Saya bisa foto dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan kalau tidak ada lagi pertanyaan, nanti kita boleh lanjutkan lewat Telegram ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat ya. Kita akan membuat modul proyek pelajar Pancasila. Saya akan dokumentasikan dulu.
Baik, yang kedua. Baik, yang ketiga. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi ataupun misalnya pertanyaannya mau ditanyakan lewat Telegram, boleh Bapak Ibu ya. Untuk saat ini kita cukupkan Zoom-nya dulu hari ini. Untuk absennya silakan nanti admin akan kirim lewat Telegram. Saya bisa akhiri sampai di sini dulu ya Bapak Ibu ya. Bisa, Bu. Ya, kita lanjutkan lewat Telegram ya Bapak Ibu ya. Nanti saya share videonya. Terima kasih. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya selorong. Assalamualaikum. Enggak, maksudnya kalau nulis itu ada yang terima kasih gitu. Itu di mana? Mana ada terima kasih? Itu ada yang nomor berapa tadi yang sama terima kasih atas materinya gitu.